Aku sudah bilang jangan bermain kriket di jalanan. Bagaimana jika kau memecahkan kaca mobil orang? Mobil bisa lewat sini. Kau harus hati-hati, ya? Tidak ada mobil besar yang datang ke sini. Oh, kau tahu segalanya ya? Karena aku bermain di sini setiap hari. Bibi, kau sedang apa di sini? Kenapa? Apa kau berkuasa di sini dan kami tidak bisa datang ke desamu? Chris, sudah aku bilang kan untuk menelponku setelah sampai di desa. Kenapa tidak telepon? Bibi ada ujian di sekolah, jadi nenek tidak berikan telepon. Wah, bagus sekali. Di mana nenekmu sekarang? Di rumah. Bisa antarkan kami ke sana? Iya, rumahku ada di sini, 2 gang dari sini. Sachin, sebaiknya kita temui dia dan bertanya tentang Rosni. Tanya si sombong itu, dia mau ikut atau tidak. Dia ingin mencarinya sendiri, tapi masih belum pergi juga. Sachin, apa yang ayah katakan? Ayah bilang kita harus mencari Rosni bersama-sama. Kalau kau sampai pulang tanpa dia, apa yang akan kau katakan pada ayahmu? Bahwa kau pulang sendiri setelah bertengkar? Sachin, ayolah. Chris, bisa antarkan kami ke rumahmu? Ya, Baguslah, ayo masuk ke mobil sekarang. Paman berikan bolaku. Aku akan main lagi nanti ya. Baiklah. Kau ikut atau tidak? Kalau tidak, ada yang bisa menghajarmu di sini. Kau menyuruhku pergi? Kalyani, tidak ada pria di dunia yang tidak pernah berbohong kepada istrinya. Apa menurutmu ayahmu selalu jujur kepadaku? Ibu, sebaiknya jangan bicara tentang ayah. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mencari pinjaman dari orang. Dia meminjam uang dari setiap orang. Dia mengumpulkan hutang besar, lalu meninggalkan dunia ini. Itulah kenapa ibu menikahkan aku dengan pria tua itu, dan saat itulah semua masalah hidupku dimulai. Entah bagaimana aku berhasil kabur dari tempat yang mengerikan itu. Aku menemukan kehidupan yang aku inginkan. Tapi apa yang akhirnya aku dapatkan? Orang yang paling aku cintai telah mengkhianatiku. Aku tidak akan percaya pada pria manapun lagi. Cukup sudah. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Jadi kau akan tinggal di sini untuk selamanya? Ibu, kau tidak mengerti. Aku tinggal di rumah itu dalam ketakutan, Ibu. Aku membuka salonku sendiri dengan susah payah. Tapi aku menjualnya untuk mendapatkan kembali surat rumah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu itu. Dan ibu mertuaku, dia terus bertanya padaku, kapan ayahmu kembali dari Dubai? Itu yang dia katakan. Sementara aku tidak punya ayah, dari mana dia akan datang? Aku bertahan hanya demi Tejas, Ibu. Aku menerima kehidupan yang penuh rasa takut hanya demi dia. Tapi dia... Dan jika aku kembali ke rumah itu, Sachin dan Sayali akan menghinaku dan aku tidak akan tahan lagi dengan itu. Kau salah paham tentang mereka berdua, Kalyani. Mereka orang baik. Apa sebaiknya aku bicara dengan Sayali? Saat mereka mengetahui kebenaran tentang dirimu, mereka akan menawarkan bantuan mereka. Cukup, Ibu. Aku sudah gelisah. Jangan membuatku kesal. Katakan padaku, apa kau benar-benar bisa tinggal di sini untuk selamanya? Keluargamu pasti sedang mencarimu saat ini. Suamimu pasti sangat khawatir memikirkan kau ada di mana. Sudah aku bilang, Ibu, aku tidak peduli. Tolong jangan terus mengajukan pertanyaan kepadaku. Biarkan aku tidur dengan tenang.
mereka ada di sini. Ibu, ayo cepat masuk, Bu. Ayo, Apa? Ibu, ayo. Apa yang terjadi? Kemana Ayo. kita akan pergi? Setidaknya katakan ada apa? Ayo, Apa yang Ibu, kau cepat, lakukan? Ha? Ada apa? Ada apa kalian nih? Ayo cepat. Kenapa kau tiba-tiba ketakutan dan membawaku ke sini? Itu Tejas ada di sini. Apa? Menantu ada di sini? Iya. Apa dia tahu kau ada di sini, Nak? Aku tidak mengerti, Ibu. Tejas, Sayali, Sachin datang ke sini bersama Chris. Bicara dengan mereka. Tunggu sebentar. Jangan langsung mengatakan yang sebenarnya ya, Bu. Mereka tidak boleh tahu aku ada di sini, ya. Baiklah, aku akan mengurusnya. Jangan keluar ya. Kau diam saja. Iya, iya. Nenek! Saya Ali. Kau di sini. Apa kabar, Nak? Aku baik-baik saja. Bibi bagaimana? Aku juga baik-baik saja. Sachin, apa kabar? Aku baik-baik saja, Bibi. Apa kabar? Semoga kau baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja, Nak. Tapi kenapa kalian datang ke sini secara tiba-tiba? Kami datang untuk masalah penting. Itulah kenapa kami ingin menemuimu. Iya. Bibi, apa yang polisi bisa lakukan? Jika seseorang hilang atau melarikan diri, mereka hanya akan bertanya kepada orang-orang dengan menunjukkan foto. Kami melakukan itu sendiri. Apa? Sachin, apa kau bisa diam? Tapi aku tidak berbohong. Bibi, ini kakaknya Sachin. Aku mengenalnya. Aku pernah melihatnya di tempatmu. Silakan masuk, menantu. Maksudku, kalian semua silakan masuk. Ayo. Iya, ayo Chris. Ayo, silakan. Hei Chris, rambutmu sudah panjang. Silahkan duduk. Ayo, silahkan. Aku akan mengambil air minum. Iya, kami butuh air. Ibu, apa Tejas tahu sesuatu? Sepertinya tidak. Benarkah? Kalau begitu bicaralah dengan mereka lalu suruh mereka pergi. Apa yang disukai oleh menantuku? Teh atau kopi? Ibu, apa itu penting? Apapun alasannya, ini pertama kalinya dia datang ke rumahku. Itu sebabnya. Ibu tolong jangan berbasa-basi dan suruh mereka pergi. Aku mohon. Iya, tunggu. Aku harus memberi mereka air. Paman, kalau tidak salah tadi kau bilang ada yang hilang. Iya, benar. Apa aku bisa membantu? Aku selalu menemukan orang saat bermain petak umpet. Benarkah? Itu luar biasa. Ayo, temukan orang itu. Aku ingin melihatnya. Hei, parasit, tunjukkan fotonya. Ini. Namaku Chris. Kau punya pesawat? Lihat ini, aku punya satu. Bibiku yang memberikannya padaku. Nenek, di mana Bibi? Bibi, siapa yang Chris maksud? Apakah putrimu?
Tapi kau bilang dia pergi ke Dubai. Apa dia sudah kembali? Tidak, Nak. Dia mengunjungi kami beberapa hari yang lalu, tapi dia pergi lagi. Seorang kerabat datang untuk menemuiku. Itu yang Kris tanyakan. Jadi begitu ya? Tidak, Nenek. Bukan dia. Maksudku Bibi Kalyani. Kemari, Nak. Jangan mengganggu tamu kita ya. Ayo. Jadi, Nak, apa yang membawa kalian ke Raigaon? Tadi kau bilang kau sedang mencari seseorang. Apakah kau mempunyai kenalan di sekitar Raigaon? Tidak Bibi. Aku tidak kenal siapapun di sini. Orang yang kami cari itu seorang penipu. Penipu? Hei Sachin, kalau kau bicara buruk tentang Rosni, lihat saja. Kenapa? Orang yang pergi tanpa memberitahu siapapun memang penipu. Sachin, aku bilang... Sachin, kita tamu di sini. Jangan bicara tanpa berpikir. Maaf, Bibi. Ada apa, Nak? Iya, ada masalah di rumah kami. Istrinya marah dan meninggalkan rumah. Kau ingat saat kau datang ke rumah untuk upacara kunyit? Mungkin kau pernah melihatnya. Iya. Setelah beberapa waktu mereka menikah, kan? Iya. Kami tidak tahu kemana dia pergi, jadi kami mencarinya di sini. Ya Dewa, dia pergi kemana? Kami tidak tahu, Bibi. Itu sebabnya kami mencarinya di sini. Tapi kenapa kalian datang ke Raigaon untuk mencarinya? Bibi, dia punya salon. Kami tanya pada pegawai di sana. Pegawai itu bilang katanya Rosni menanyakan informasi tentang bis yang menuju ke Raigaon. Iya, itu benar. Jadi kami pikir mungkin dia datang ke sini. Lalu aku ingat Bibi tinggal di sini. Bibi, apa kau pernah melihat wanita bernama Rosni di sini? Kau pernah bertemu dengannya? Aku tidak begitu ingat. Dan aku hanya bertemu dengannya sekali. Aku sudah lupa rupanya. Bibi, lihatlah. Ini ada fotonya, Bi. Mungkin kau pernah melihatnya di sini. Nenek, tunjukkan padaku. Ini. Dan orang harus berhenti di Raigaon untuk pergi ke sana. Jadi belum tentu tujuannya adalah Raigaon. Iya, kau benar, Bibi. Bibi, apakah kau tahu kalau ada seseorang yang pergi dan datang dari Dubai di sekitar sini? Tidak, Nak. Aku tidak mengenal orang seperti itu. Jadi begitu ya? Kalau begitu, sia-sia kita datang ke sini. Bagaimana lagi? Tapi kita punya Tuan buronan di sini. Pergilah ke Dubai sana. Cari tahu apa dia ada di sana. Beritahu kami lewat telepon. Pergilah sana. Sachin, kau jangan bicara sembarangan. Mungkin ada beberapa perbuatan baik di kehidupanku sebelumnya. Itulah sebabnya aku punya istri seperti Rosni dalam kehidupan ini. Tapi apa yang kulakukan? Aku membuat kesalahan. Harusnya aku tidak bohong padanya. Dia sudah berbuat banyak untukku. Tapi apa yang kulakukan?
Aku menipunya. Dia tahu aku menganggur dan dia tetap menikahiku. Dia mempercayaiku dan aku menyakitinya. Seharusnya aku tidak menyakitinya. Seharusnya aku jujur padanya. Harusnya aku katakan yang sebenarnya. Tanpa Rosni, hidupku tidak berarti. Aku begitu tidak bertanggung jawab. Aku pikir aku bisa mendapatkan pekerjaan apa saja. Tapi karena pekerjaan, Rosni, dia meninggalkanku. Tanpa adanya Rosni di sisiku, aku jadi merasa aku kehilangan nyawaku. Sekarang aku menyadari Rosni adalah hidupku. Dia adalah duniaku, segalanya bagiku. Seandainya aku menyadarinya lebih awal. Siapapun aku hari ini, aku bisa tetap bertahan. Semua itu karena Rosni. Kualifikasi pendidikanku tidak berguna sama sekali. Iya, untuk pertama kalinya dia benar. Gelar-gelarnya itu tidak berguna. Tapi bagaimana aku akan memberitahunya? Aku tidak tahu dia ada di mana. Paman, jangan menangis. Nenekku selalu bilang, kalau berdoa pada Dewa Ganesha, dia akan mendengarkan doa kita. Terima kasih. Wah, aktingnya bagus sekali. Hei Sayali, apa dia benar-benar menangis? Sachin, kenapa kau masih curiga? Kenapa dia harus berpura-pura? Tolong hentikan ini. Sayang, jangan khawatir. Kau memiliki hati yang baik. Jika istrimu mendengar semua ini, aku yakin dia akan mengerti betapa kau sangat mencintainya. Dan dia pasti akan memaafkanmu. Dia akan kembali padamu, nak. Jadi jangan merasa putus asa. Tidak ada harapan lagi, Bibi. Nyonya Salon sudah menghancurkan semua harapannya. Dia tidak akan kembali. Hanya Dewa yang tahu kemana dia pergi. Sachin, Bibi, kami pergi dulu ya. Aku mengerti, nak. Kalian harus mencarinya. Jangan khawatir. Aku akan berdoa kepada Dewa agar kalian menemukannya secepat mungkin. Hei Bibi, apa yang kau katakan? Tentu saja dia akan khawatir. Ayah istrinya dari Dubai. Jika dia datang ke sini dan putrinya menghilang, ayahnya akan membuat hidupnya sengsara. Dia harus khawatir. Itu menurutku. Bibi, aku pergi dulu. Aku akan tunggu di mobil. Bibi, kami harus bertanya kepada warga desa. Kalau kau menemukan informasi apapun, tolong hubungi kami. Iya. Aku sudah mencoba telepon dari tadi tapi tidak terhubung. Nah, baterai ponselku pasti habis. Aku akan mengisi dayanya. Pulanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Iya, Bibi. Salam. Baiklah, sampai jumpa Bibi. Chris, sampai jumpa ya. Jangan merepotkan nenekmu. Sampai jumpa. Ayo. Baterai ponsel Bibi selalu habis. Nenek, teman-temanku sedang menungguku. Aku akan bermain. Baiklah, nak. Ibu lihat itu. Ibu selalu memuji Sayali. Karena dia aku bisa saja ketahuan. Cukup. Kau jangan selalu saja menyalahkan orang lain, Kalyani.
Kesalahan yang telah dilakukan suamimu, siapa saja bisa melakukannya. Kasihan dia. Dia memiliki hati yang murni. Bukannya tinggal bersama mereka, tapi kau tinggal di sini. Dia mengkhianatiku, Ibu. Dan kau melihat apa yang terjadi padanya setelah itu? Dengar kalian. Dengarkan dan pahami perkataanku ini. Suamimu sangat mencintaimu. Seluruh keluarganya mengkhawatirkanmu. Mereka mencarimu di mana-mana. Tidak mudah menemukan keluarga seperti mereka di zaman sekarang. Hargai keluarga itu. Hanya orang beruntung yang bisa mendapatkannya. Aku tidak mengerti, Ibu. Aku merasa ingin tetap tinggal bersama Ibu dan Chris di sini dan tidak akan pernah kembali. Oh ya Dewa, kenapa tiba-tiba kau peduli dengan Chris dan aku? Saat kau berbohong dan menikah ke dalam keluarga itu, aku berpikir itu tidak baik. Tapi aku salah. Kau berhak menjalani hidupmu sendiri. Dan sekarang kau mendapatkan itu. Jangan khawatirkan aku dan Krishna. Selama aku masih hidup, aku akan menjaga Chris dengan baik. Urus saja hidupmu sendiri. Dengarlah. Saat kau menikah, aku tidak ada di sana untuk memberikan restuku. Anggap ini sebagai awal baru untuk hidupmu, nak. Bersama suamimu dan keluarganya. Kita sudah bertanya kepada semua orang di sini, tapi tidak ada yang tahu. Sekarang mari kita tanya pepohonan, pegunungan, dan sungai. Kita tidak punya pilihan lain lagi. Sachin, aku rasa Rosni tidak datang ke sini. Apa kau pernah melihat Sekarang wanita bagaimana? Bagaimana lagi? Kita pulang saja sekarang. Nyonya Salon sudah pergi. Hidupnya akan lebih mudah karena sudah jauh dari pecundang ini. Sachin, ayah kan sudah bilang kita tidak bisa pulang tanpa membawa Rosni. Lalu kau ingin apa? Kita sudah datang ke Raigaon. Apa sekarang kita mau pergi ke Kashmir? Tidak, kita akan pergi ke Dubai. Ayo, ayo cepat. Sachin, apa mungkin Rosni pergi ke rumah temannya? Tidak, aku rasa dia tidak pergi ke rumah temannya. Sudah aku bilang, dia ingin pergi jauh darinya. Dia sudah berencana untuk melarikan diri. Dia tidak mau ditemukan, Sayali. Pahami itu, mengertilah. Hei, sebenarnya apa yang akan kau lakukan? Apa yang membuat para wanita itu meninggalkanmu? Gadis pertama mencuri uangnya lalu kabur. Sekarang Rosni juga pergi. Itu bagus. Aku pikir kau dan wanita itu seperti air dan minyak. Ya sudah, kalau begitu kita akan membeli ruda raksa, membuat karangan bunga, lalu pasang di lehermu agar kau menjadi seorang resi. Aku akan mengantarmu ke Himalaya. Bagaimana? Sachin, jangan bicara omong kosong, berpikir sebelum bicara. Sayali, aku sudah berpikir. Dia itu seharusnya menjadi pertapa. Itu sangat tepat untuknya. Benar begitu kan? Maaf, sekarang dia resi pecundang. Bagaimana resi pecundang? Aku akan mengantarmu ke Himalaya. Ayo. Sachin, cepat pergi. Ambil mobilnya. Sayali, aku masih ingin... Sachin, pergi. Aku mengantarmu ke Ayo, sana sana. jika kau mau. Dengar. Rosni akan pulang kalau dia sudah tenang. Jadi sekarang kita pulang saja ya. Hei, Sayali. Kau sudah selesai menasihati dia? Ayo. Hei, pecundang. Aku akan membawamu ke Himalaya. Ayo, resi pecundang. Kita sudah terlambat. Ibu. Ibu. Tejas, Rosni. Kami tidak bisa menemukannya. Aku mencarinya di mana-mana. Aku tidak tahu harus mencari kemana lagi. Kenapa kau menangis? Rosni tadi. Ibu, aku tidak mengerti harus berbuat apa. Dia mungkin sudah meninggalkanku Tidak, selamanya. dia. Dan semua ini gara-gara dia, Bu. Gara-gara aku. Semua ini karena kau. Istrimu pasti sudah lebih bijak. Istrimu pasti sudah menyadari semuanya.
Aku sudah bilang Tejas tidak berguna. Itu sebabnya istrimu pergi. Cukup, Sachin. Rosni? Kau pergi kemana, Rosni? Aku mencarimu kemana-mana. Aku sangat takut. Syukurlah kau kembali. Tejas, itulah yang aku coba katakan. Rosni sudah kembali. Kau mulai menangis sebelum aku bisa memberitahumu. Aku pikir aku sudah kehilangan dirimu. Setelah apa yang kau lakukan, Tejas, aku tidak mau kembali lagi. Tapi kemana aku bisa pergi? Keluarga ini satu-satunya yang aku miliki. Tunggu dulu. Jadi kau tidak kemana-mana ya? Dan kau bilang dia pergi pulang karena aku. Sekarang dia sudah ada di sini. Apa yang akan kau katakan sekarang? Apa kau tahu berapa banyak bensin yang aku sia-siakan mencarimu bersama pecundang ini? Kau sudah membuatku berkeliling kota dan semua yang kulakukan itu sia-sia. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Ayo cepat bicara di depanku. Ayo. Halo? Cukup, Sachin. Jangan berani bicara buruk tentang suamiku. Kau. Jangan coba-coba melakukan semua ini di depanku. Marahi dia karena mengkhianatimu. Itu urusan pribadi kami. Kami akan menyelesaikannya. Kau tidak perlu ikut campur. Kenapa Sachin tidak bertanya? Suamimu bukan hanya menipu Sachin, tapi menipu seluruh keluarga kita. Jadi Sachin berhak bertanya. Ya, itu benar. Hei, jangan memanas-manasi keadaan. Diam saja. Ayah, memang benar. Jadi hanya ayah dan ibu yang bisa menanyai Tejas. Rosni, kau sangat benar. Kenapa orang lain mencampuri urusan pribadi suami istri? Apa maksudmu bahasa Inggris? Sudahlah, kau tidak perlu ikut campur. Lebih baik kau diam saja. Mengerti itu? Hah? Kakak, tolong. Ria juga bagian dari keluarga kita. Dia berhak mengutarakan pendapatnya, Kak. Kau juga mulai bicara. Kesalahanku membiarkanmu masuk ke sini. Seharusnya aku mengusirmu. Kakak, dengar. Saat kami melakukan kesalahan, kau mempertanyakan kami. Jadi kami juga harus mempertanyakanmu kalau kau melakukan kesalahan. Memang apa salahnya? Bagus sekali. Kalian semua langsung menghubungiku seakan aku membagikan barang gratis. Apa maksud kalian semua? Pria ini sudah berbohong kepada kita semua bahwa dia punya pekerjaan. Bagaimana dengan itu? Kenapa tidak ada yang membahas hal itu? Apa urusannya bagimu? Apa kau yang membayar tagihannya Tejas? Waktu itu kau juga membuat keributan kan? Dan Sachin memberi kontribusi untuk rumah tangga. Jadi kenapa dia tidak boleh bertanya? Jadi itu juga berlaku untukku kan? Ya, dia bicara seakan dia membayar tagihan semua orang di sini. Iya, tentu saja. Tejas selalu menjadi anak kesayangan. Menurutmu aku selalu salah, benar kan? Ayah, jangan percaya mereka. Dia semuanya penipu. Ayah, kami tidak akan menerima penghinaan seperti ini. Kami ingin hidup seperti keluarga. Jika dia terus menghina Tejas seperti ini, aku tidak akan tinggal di rumah ini. Astaga, ini menakutkan. Kita akan hancur jika mereka berdua pergi dari sini. Tolong jangan pergi. Aku mohon kalian berdua tetaplah di sini.
Sachin, kemari. Dengar ayah, mereka bahkan tidak ingat kalau aku sudah mencarinya sepanjang hari. Itulah masalahmu. Kemarahan dan kekasaranmu mengalahkan semua kebaikan yang kau miliki. Kau bicara tanpa berpikir, dan itu selalu membuatmu terkena masalah. Sekali saja, tolong berpikirlah sebelum bicara. Jika ada masalah di rumah, jangan membuatnya semakin besar. Jika Rosni tidak suka kau mengkritik Tejas, maka jangan lakukan itu. Karena tidak ada istri yang bisa mendengar kata buruk tentang suaminya. Mulai saat ini, mulai sekarang, kau tidak akan bertengkar atau mengkritik Tejas. Jangan lakukan itu lagi. Mengerti? Baiklah. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang suaminya, ya. Tapi aku bisa mengatakan kepada kakakku yang tidak berguna. Aku bisa mempertanyakannya. Aku tidak akan bicara dengan suaminya. Aku mendengarkan ayah. Kau dengar itu, Pares? Apa yang dia katakan? Dia tidak akan pernah berubah. Sachin, kenapa kau tidak bisa mendengarkan ayah? Ayah. Cukup. Jangan bicara lagi. Dan Tejas, berhentilah berbohong untuk mendapatkan keinginanmu. Dan cari pekerjaan yang baik untuk dirimu. Iya, ayah. Dan Rosni, jika ada yang mengganggumu, datanglah dan katakan kepada ayah. Kita berdua bisa bicara dan menyelesaikannya. Meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun itu salah. Jangan lakukan, nak. Maaf ayah, ini tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi kau telah menyelamatkan putra kesayanganmu dan istrinya. Bagus sekali. Kau sudah membela Nyonya Salon. Tapi ingat, setelah ini mereka pasti akan menipumu lagi. Dan saat itu terjadi, kau akan mengerti apa yang kukatakan. Dan saat itu kau akan mengingatku. Hei, diam saja. Dan pergilah dari sini. Menyingkirlah dari pandanganku, cepat. Sudahlah Sachin, ayo kita masuk saja. Iya, aku tidak suka melihat wanita ini. Melihat wajahnya membuatku marah. Kau lihat itu, Renu? Untuk menyembunyikan satu kebohongan, kau harus berbohong 100 kali. Pares, aku... Setidaknya kalian berdua, belajarlah sesuatu dari semua ini. Tejas, masuklah dan bicaralah dengan Rosni. Bujuk dia. Kepulangannya bukan berarti masalahmu sudah berakhir. Pergilah. Maafkan aku, Rosni. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar takut. Aku pikir aku sudah kehilangan dirimu selamanya. Tolong, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan aku lagi. Dan aku berjanji tidak akan melakukan apapun
yang akan menyakiti. Aku benar-benar minta maaf, Rosni. Tolong maafkan aku. Tejas. Kemari. Duduklah. Seharusnya aku tidak begitu marah padamu. Tapi apa dayaku? Aku tidak bisa menerima bahwa kau berbohong padaku. Tejas, mencintai seseorang itu sangat mudah. Tapi untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan itu sangat sulit. Dasar dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Tanpa itu semua hubungan akan gagal. Dan jika kepercayaan itu dikhianati, membangunnya kembali tidaklah mudah. Itu tidak akan pernah sama lagi. Aku mengerti, dan aku berjanji. Aku akan mendapatkan kembali kepercayaan darimu, dan tidak akan membiarkannya hancur lagi. Itulah yang aku harapkan darimu. Karena jika kau mengkhianati kepercayaanku lagi, aku akan meninggalkanmu untuk selamanya. Tolong. Jangan lakukan itu. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dirimu. Aku mencintaimu. Aku bisa menerima pengkhianatan orang lain, tapi bahkan kebohongan kecil sekalipun darimu bisa menghancurkanku. Tejas, berjanjilah kau tidak akan pernah berbohong lagi kepada aku. Aku berjanji tidak akan pernah berbohong padamu. Rosni? Ibu. Rosni, cobalah untuk melupakan apa yang terjadi. Kalian berdua tidak bisa menyimpan rasa pahit satu sama lain. Aku tidak bisa melihat kalian tidak bahagia dan sedih. Selalu bahagia ya, Nak. Ibu, aku juga marah padamu. Tejas menyembunyikan itu dariku, tapi ibu bisa mengatakan yang sebenarnya padaku, kan? Dengar, aku tidak mau menyembunyikan apapun darimu, Rosni. Aku hanya memberitahu Tejas untuk mencari pekerjaan secepatnya dan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Aku tidak ingin membuatmu semakin stres atau gelisah, Nak. Benar kan, Tejas? Aku mengatakan itu kan? Iya, Rosni. Ibu benar. Dan aku berjanji akan mencari pekerjaan dengan cara apapun. Dan apapun yang aku lakukan mulai sekarang, aku akan membuatmu merasa bangga. Aku janji. Terima kasih, Tejas. Iya, Rosni. Tolong, kalian berdua selalu bahagia. Apapun yang terjadi, kalian harus selalu bersama. Alasan sebenarnya kalian bertengkar adalah Sachin dan toko bunganya itu. Wanita itu meracuni pikirannya 24 jam sehari. Kita harus melakukan sesuatu dengan wanita itu. Tapi kalian berdua tetap bahagia saja ya. Aku yang menangani mereka berdua. Ibu. Sebentar, aku sudah selesai.
Semoga selalu sejahtera. Kau akan pergi untuk wawancara pekerjaan kan? Tetap waspada ya. Orang macam apa yang bekerja di sana? Pastikan perusahaannya bagus ya. Iya Ibu, ini perusahaan yang bagus, pekerjaan yang bagus. Bahkan posisinya juga sangat bagus. Kalau aku mendapatkannya, itu akan sangat bagus. Kau pasti akan mendapatkannya. Kau berpendidikan tinggi. Ingat satu hal. Jaga ucapanmu, Tejas. Hei, ada apa? Kau mulai dari awal lagi? Sedang mencari pekerjaan? Apa kau tidak bisa diam? Dia akan melakukan hal yang baik. Jangan merusak suasana hatinya di pagi hari. Aku tidak merusak apapun. Ini demi kebaikannya sendiri, paham? Dengarkan aku. Kau memiliki banyak gelar, iya kan? Mencari pekerjaan yang cocok untukmu itu sulit. Kau harus membuat pekerjaan baru. Tapi bagus jika kau mendapatkan pekerjaan. Dan tidak apa-apa jika kau tidak dapat pekerjaan, datang ke tempat aku bekerja. Jadi kau bisa mengemudikan taksi. Sebulan kau bisa mendapatkan penghasilan 6 juta dengan mudah. Kenapa? Kenapa Tejas harus menjadi sopir? Kenapa? Dia itu sehat. Dia bisa mengemudi. Kau bisa mengemudi kan? Apa salahnya jadi sopir? Kau mengemudikan taksi karena kau tidak berpendidikan. Tejas berpendidikan. Kenapa dia harus mengemudikan taksi? Kenapa Rosni? Kenapa menjadi supir memalukan? Apakah itu memalukan? Kenapa kau ikut campur? Kalau Rosni menjelek-jelekan Sachin, apakah aku akan diam saja? Kenapa Rosni? Memangnya kenapa kalau Sachin tidak berpendidikan tinggi? Dia manusia yang lebih baik dibandingkan kebanyakan orang yang berpendidikan. Dia bekerja keras sepanjang hari, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh keluarganya. Dia bukakan kios bunga untukku walaupun aku tidak memintanya. Kau tahu kenapa? Hanya agar orang-orang berhenti mempertanyakan diriku. Dia melakukannya agar aku bisa hidup mandiri, agar aku tidak perlu menundukkan kepalaku di hadapan siapapun. Dan bukan itu saja. Dia bahkan meninggalkan seorang wanita di pelaminan. Jadi apa gunanya pendidikan seperti itu? Dan kau merasa bangga padanya? Sachin memang tidak berpendidikan tinggi, tapi dia tidak pernah mau menganggur. Saat dia tidak punya taksi, dia menerima pekerjaan sebagai tukang cuci mobil. Dia tetap bekerja karena dia menyadari tanggung jawabnya. Tidak seperti suamimu yang membuang waktunya untuk tidur di taman. Jadi dia lebih mampu dibandingkan kebanyakan orang berpendidikan. Setidaknya dia mencari nafkah dengan jujur. Kenapa kau menggali masa lalu? Sudah diam saja. Dan apa pencapaian besar suamimu? Sayali, berbuat kesalahan adalah sifat manusia kan? Tejas juga melakukan kesalahan. Tapi itu bukan berarti bahwa suamimu bisa bicara sembarangan dan menyuruh Tejas menjadi sopir. Dia mengatakan itu untuk menghina Tejas. Aku tahu itu. Apa? Menghina? Kau pikir menjadi sopir itu sebuah penghinaan? Hei Nyonya Salon, apa kau bisa mengemudi? Aku rasa kau tidak bisa. Biar aku katakan sesuatu. Dibandingkan pekerjaanmu merias wajah orang, ini jauh lebih sulit. Mengganti gigi dan menginjak rem itu membuat lutut menjadi sakit. Jika orang harus mengemudi sepanjang hari, punggungnya pasti akan sakit. Kau pikir mengendarai mobil itu mudah? Hah? Sebuah penghinaan. Jika sedang hujan atau ada badai, menurunkan penumpang dengan aman itu menjadi prioritas utamaku. Kau pikir mudah mengemudi? Pekerjaanmu sesuai dengan pendidikanmu. Iya, kita sudah lihat apa yang dilakukan dengan pendidikannya dalam film pendekku. Benar kan? Makan camilan dan teh di taman lalu tidur. Benar kan? Dan kau bicara seakan keluarga Tata atau Birla menjadikan CEO perusahaan mereka. Hanya itu kan yang bisa dia lakukan? Hei, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aku tahu itu. Sachin, ada apa denganmu?
Tidak, Ayah. Hanya membuang waktu. Lihat Pares, Tejas akan pergi untuk bekerja. Tapi Tejas tidak punya pekerjaan, ya kan? Iya, maksudku pergi untuk wawancara kerja. Ah, begitu ya. Tapi lihat Sachin, dia malah mengejeknya. Iya ayah, Sachin menyuruh Tejas menjadi sopir taksi. Ayah, apa yang salah dengan itu? Orang-orang berpendidikan tidak bisa menjadi sopir taksi? Mereka mengatakan Sachin mengemudikan taksi karena tidak berpendidikan tinggi. Seakan itu hal yang buruk. Tidak ayah, aku tidak bermaksud menghina. Aku hanya mengatakan dengan kualifikasi pendidikan Tejas, dia tidak akan melakukan pekerjaan ini. Iya nak, kau benar sekali. Kenapa Tejas menjadi sopir taksi? Dia berpendidikan tinggi. Dia tidak akan pensiun sebagai sopir taksi, ya? Ibu, kenapa kau berpikir bahwa supir taksi adalah pekerjaan rendahan? Apa supir taksi tidak bisa memiliki karir? Kau tahu, dulu ada pria yang tinggal di kampungku. Dia juga seorang supir taksi, tapi sekarang dia punya perusahaan tur dan perjalanan. Dia bahkan sampai punya 50 mobil. Dulu aku mengantarkan bunga ke tempatnya. Semuanya tentang kerja keras, Ibu. Jika seseorang suka melakukan pekerjaannya, dia akan lakukan dengan tekun dan membuat kemajuan. Sebagian besar orang memulai karir mereka dari posisi sederhana. Tidak selalu benar bahwa orang yang bekerja di kantor yang ber-AC melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada orang yang bekerja keras di bawah terik matahari. Jika seseorang melakukan sesuatu dengan tulus dan sepenuh hati, dia pasti akan maju. Luar biasa. Kau sangat benar, Sayali. Apapun pekerjaannya, kerja keras dan ketekunan membuat orang maju. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan, benar? Benar sekali. Kita baru saja membuka kios bunga kan? Lihat saja, kita akan buka cabang yang lainnya lagi nanti. Sebentar lagi, Sachin akan membuka Savitri Travels dan membuatnya berkembang pesat, sangat pesat. Benar kan? Tentu saja. Itu adalah impianku. Lihat saja, kami berdua akan bekerja keras dan meraih kesuksesan yang begitu besar. Orang-orang yang tidak tahu diri akan takjub melihatnya, pasti. Orang-orang ini terus meremehkan kita dan kalian akan segera mengetahuinya. Tunggu saja. Astaga, sekarang kau akan menjadi seorang Ambani dengan menjual bunga, dan dia jadi seorang Tata dengan menjual mobil. Lalu kalian berdua bisa membeli pesawat terbang dan berkeliling dunia. Ada apa? Kau hampir tidak punya uang tapi bisa tertawa. Sepertinya kau tidak menghargai gigimu ya. Ingin dilepas? Hei, sudah, cukup. Jelaskan kepada anak tidak berguna ini, Ayah. Dunia berjalan sendiri. Orang-orang yang tidak punya banyak gelar akhirnya hanya mengantarkan makanan. Beberapa temanku mengemudikan taksi. Semuanya berpendidikan. Tapi ketika orang tidak menemukan pekerjaan, mereka melakukan pekerjaan yang mereka anggap kecil. Untuk bisa menafkahi keluarga mereka, jelaskan kepadanya, Ayah. Tukang makan dan tidur di taman ini. Dia menertawakanku. Aku akan patahkan giginya nanti. Lihatlah ayah, Tejas akan pergi wawancara. Kenapa Sachin mengatakan itu? Bukankah itu akan merusak kepercayaan dirinya? Bagaimana dia akan mendapatkan pekerjaan? Maksudmu apa? Dia pasti akan mendapatkan pekerjaan itu jika aku tidak bicara. Ya, itu benar. Sachin, dia akan pergi untuk wawancara. Jadi bicaralah padanya dengan baik. Dan Rosni, yang Sayali katakan juga tidak salah. Tidak ada pekerjaan yang besar atau kecil. Orang hanya perlu melakukan pekerjaan dengan tulus. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh malas atau mengambil jalan pintas. Dan Tejas, ingat perkataan ayah baik-baik. Lakukan wawancara dengan baik ya. Iya, Ayah. Tejas, minta restu pada orang tuamu. Hei, jagoan kita akan pergi berperang. Sachin, minta berkahnya.
Chin. Masuklah, aku akan siapkan sarapanmu. Iya, aku sudah lapar. Aku harus makan. Minta berkah pada orang tuamu, jagoan. Ibu, Semoga kemakmuran dalam pekerjaanmu. Semoga kau sukses. Dengar Tejas, jika kau ingin dihormati di masyarakat, memiliki pekerjaan itu sangat penting. Ingat kata-kata ayah ini. Mengerti? Tejas, akan tiba waktunya ketika semua orang akan menyadari nilaimu. Semoga sukses. terima kasih. Dah. Dah. Aku boleh masuk, Pak? Masuklah. Boleh aku masuk, Pak? Boleh aku masuk, Bu? Oh, Pak Tejas, aku mengingatmu dengan cukup baik. Terutama aku mengingat sikapmu. Aku tidak ingin bekerja dengan wanita tidak profesional sepertimu. Dengan gelar-gelarku, aku bisa dapatkan pekerjaan dimanapun. Bu, aku benar-benar minta maaf. Terakhir kali ada banyak hal yang aku katakan tanpa disengaja, tanpa disadari dan tanpa berpikir panjang. Tapi Bu, sekarang aku ini sudah berubah. Kalau kau memberiku kesempatan lagi, maka itu akan bagus, Bu. Dengar Tejas, kau mungkin sudah berubah, tapi kau tidak bisa membatalkan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Seluruh kantor ingat apa yang telah kau lakukan. Jika aku mempekerjakanmu kembali, tidak seorang pun di kantor ini akan menghormatiku. Jangankan aku, tidak ada wanita terhormat yang akan mempekerjakanmu. Aku mengerti, Bu, tapi kalau kau memberiku kesempatan lagi, maka... Tidak ada pekerjaan untukmu di sini, kau boleh pergi. Tejas, kapan kau kembali? Aku sudah menunggumu dari tadi. Rosni, dengar Rosni, dari semua wawancara yang dia hadiri, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Dia sangat khawatir. Mungkin besok dia akan mendapatkan pekerjaan. Jadi saat ini jangan bicarakan itu dulu. Ya, kau mengerti kan? Baik ibu, aku tidak akan bertanya padanya. Tejas, minumlah. Minumlah. Ibu, aku sedang berusaha. Besok ada wawancara lain. Tidak apa-apa Tejas, kita akan melihatnya nanti. Sekarang kau minum dulu ya. Ada apa ini? Tadi pagi kau bicara begitu besar. Sepertinya kau tidak dapat pekerjaan.
Tidak kan? Ya, pantas kau terlihat seperti balon yang kempes. Apa yang terjadi? Hanya bicara tanpa tindakan. Hei Sachin, sudah diam saja. Dia lelah, pergilah. Kau bilang apa? Aku pikir orang hanya letih setelah bekerja. Dia orang pertama yang merasa lelah mencari pekerjaan. Kau mau beritahu aku hal yang baru. Apakah kalian tahu? Memasang tapal kuda di keledai tidak mengubah keledai menjadi kuda. Dia tetap keledai. Sayali. Hei, Sayali. Iya, aku datang. Kau sudah kembali? Mandilah, aku akan siapkan makan malamnya. Dengar Sayali. Apa aku bilang aku ingin makan? Tenang dulu sebentar. Mintanya untuk membawa ini untukmu. Kau sangat menyukainya kan? Aku berinya uang dan memintanya untuk membelinya. Sayali, ambil, ayo ambil. Kau tahu kan semua orang mengejekku karena aku hanya seorang sopir. Aku tidak mampu membuat istriku bahagia. Lalu kenapa kalau aku seorang sopir? Setidaknya aku punya pekerjaan, aku menghasilkan uang, bekerja keras. Aku tidak menganggur atau menjadi parasit. Aku punya pekerjaan, sebuah pekerjaan. Aku punya satu. Aku menghasilkan uang. Aku membuat istriku tetap bahagia. Tidak ada masalah. Ambil sayang. Kau tidak membawa ini karena aku sangat menyukainya kan? Kau membawanya karena kau ingin meremehkan orang lain, benar kan? Hei Sayali, kau pikir aku ini siapa? Aku bisa mengejek orang lain. Tapi kau pikir aku membelikanmu sesuatu untuk mengecilkan mereka? Aku tidak serendah itu. Aku membawa ini untukmu karena Anya pergi ke Lonavala. Sumpah demi nenek. Aku akan teleponannya. Tanya padanya sekarang. Tidak, itu tidak perlu. Biarkan saja. Kalau begitu makanlah. Tolong. Sayali, ayo makan. Apa yang kau pikirkan? Cih. Ada apa? Seseorang melempar sesuatu ke wajahmu. Kenapa wajahmu menjadi aneh seperti itu? Dan kau parasit? Lihat, aku membeli sesuatu untuk istriku dengan hasil jerih payahku. Kau juga bisa beli sesuatu untuk istrimu, tapi untuk itu seseorang harus benar-benar bekerja. Bukannya berbohong tentang pergi bekerja. Sachin. Memang apa salahku? Aku mengatakan yang benar. Apa pekerjaan seseorang itu tidak terlalu penting? Yang lebih penting adalah cara orang melakukannya. Setelah itu orang baru mendapatkan rasa hormat. Baru orang dihormati keluarga. Kalau tidak, orang malas hanya akan disingkirkan seperti nyamuk. Sungguh. Sachin, ayo ikut denganku. Jangan tarik aku. Hasil jerih payahku bisa jatuh nanti. Ibu, kenapa Sachin bertingkah seperti itu? Lupakan saja Rosni, abaikan orang itu. Dia hanya membawa satu biskuit, tapi dia bertingkah seakan dia membelikan istrinya mobil atau rumah. Dan si penjual bunga itu, pasti dia yang beracuni pikirannya. Aku yakin sekali. Mereka hanya seorang sopir dan penjual bunga. Biar aku lihat, sampai kapan mereka bisa sombong. Renu, Tejas masih belum dapat pekerjaan? Dia sedang mencarinya. Dia akan menemukannya. Dan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, rumah harus tenang kan? Tidak ada ketenangan di rumah kita. Putra kesayanganmu itu selalu membuat keributan. Pertama dia membuat keributan dengan Ria dan Akas. Sekarang dia mengincar Rosni, membuatnya meninggalkan rumah. Dan sekarang dia mengejek Tejas yang malang 24 jam karena menganggur. Bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan di rumah ini?
Itulah kenapa aku bilang kirim Sachin dan Sayali ke tempat yang jauh. Itu solusinya. Jadi kau masih terus mengatakan itu? Jika semua orang ingin hidup damai di rumah ini, itu satu-satunya jalan keluar. Lihat, kita harus tidur di ruang tamu. Aku bahkan tidak bisa tidur siang setengah jam. Jadi itu masalahmu kan? Aku? Hah? Ya baiklah, kita akan ke desa untuk festival panen kan? Kita akan ke sana dan anak-anak akan tetap di sini. Ya, aku sudah bilang ini padamu, ya kan? Aku juga sudah bilang, aku tidak akan tinggal di desa bersama dengan ibumu. Ini rumahku, jadi aku akan Kalau tinggal begitu di Sachin sini. dan Sayali juga akan tinggal di sini, mengerti? Tapi, kita Pares, tidak akan membicarakan ini lagi. Cukup. Ayah, berisik sekali. Apa ada pernikahan di sekitar sini? Aku tidak tahu. Sepertinya mereka sedang bermain genderang di luar rumah. Berisik sekali ya. Sangat berisik, aku akan periksa. Apa ini? Hei Sayali, apa ini pertunjukan jalanan? Jangan bergerak atau mereka akan mengajakmu menari. Jangan bergerak. Sachin, diamlah. Renu, Oh, aku mengerti. Ini karena wanita itu. Ibu, apa kabar saya? Baik dan ibu sangat baik. Salam ibu mertua. Hei, jangan. Apa kabar? Aku baik dan ibu? Aku baik. Mari, silakan. apa semua ini, Nyonya? Kemarin aku memberitahu Ibu Besan aku akan datang. Ini hadiah untuk marga Sirsa Purnima. Oh iya, Besan bilang dia akan datang hari ini. Tapi semua kemewahan ini aku tidak menduganya sama sekali. Ini sudah menjadi tradisi, jadi harus dilakukan dengan baik kan? Ada 11 piring. Iya, aku berencana membawa 21 piring, tapi ada keterbatasan ruang di sini kan? Jadi aku harus menyesuaikan diri dengan 11 piring. Ini salahmu, Ayah. Seharusnya kau membangun rumah ini sesuai jumlah piring wanita ini. Kenapa Ayah membuatnya sekecil ini? Sachin, kau melakukan ini semua untuk putrimu, itu bagus. Tapi kenapa semua pertunjukan ini? Band ini adalah budaya kami. Dan membawa hadiah adalah budaya kalian. Dan marga Sirsa Purnima dirayakan dengan sangat meriah di Maharashtra, bukan? Iya.
Berikan biar aku membantumu. Ibu membeli ini di Dubai kan? Dari toko perhiasan di Dubai? Benarkah? Aku tidak ingat, Nak. Aku ingat ibu memberitahuku. Itu toko yang sangat terkenal di sana. Aku tidak ingat apa nama tempat itu ya. Rosni, kau pasti tahu. Apa nama toko perhiasan terkenal yang ada di Dubai? Dia pasti tahu, Nak. Ayahnya Rosni pasti membeli perhiasan dan berlian di sana, kan? Benar? Ria, ada banyak toko perhiasan di Dubai. Jadi aku tidak ingat yang mana. Periksa saja kotaknya. Pasti ada namanya. Oh iya, kenapa aku mengajukan pertanyaan konyol? Astaga, wow, berlian yang indah sekali, sangat indah. Iya, Ria belum pernah memakai berlian. Jadi aku pikir untuk memberinya hadiah berlian. Kau lihat ini, Sayali. Istrinya ayah sangat takjub. Setelah melihat ini, dia pasti melayang tinggi di awan. Sachin, jangan melewati batas. Aku mengatakan yang sebenarnya, lihatlah. Jangan katakan apapun yang memicu pertengkaran. Silahkan duduk. Ayo silahkan duduk, Besan. Kenapa berdiri? Mari, silakan duduk. Sayali, ambilkan teh. Silakan. Kau melakukan semua ini untuk putrimu, itu bagus. Tapi ayahnya Ria, maksudku Joy, tidak ikut? Sebenarnya dia sedang memiliki pekerjaan penting. Oh, jika beberapa kali tidak datang, mungkin karena pekerjaan. Tapi dia tidak pernah datang. Jadi, dia tidak menghormati kami, ya kan? Betul itu. Pares, Besan ada di sini kan? Dan ayahnya Ria juga akan datang untuk bertemu putrinya di sini. Kenapa harus mengungkit masa lalu? Menantu? Hei ayah, lihat ibu mertua datang. Apa kabar ibu? Sayali, kemari. Salam. Salam, Pak. Mari, silakan. 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 Duduklah. Pak Pares, apa ada acara di rumah? Iya. Kenapa? Apa kau di sini untuk mengumpulkan informasi tentang acara? Tidak, Bu Renuka. Hari ini Margasisra Purnima, jadi sesuai tradisi aku membawa hadiah. Ibu? Sayali? Apa kabar, Nak? Aku baik-baik saja, Ibu. Baik. Kau lihat ini, Sayali. Nyonya membawakan hadiah sesuai tradisi. Ya, dia membawa hadiah 1 truk. Ayo ambil. Truknya tidak ada di sini. Masih dalam perjalanan. Setelah tiba, kau bisa mencucinya bersih. Omong kosong. Sachin. Apa yang harus kukatakan? Reno, ambil piringnya. Bangun. Kenapa? Bangun.
Menantu, ini untuk kalian. Ya, bagus sekali, Ibu. Sayali, kalian berdua minta restu dari ibumu. Tetap bahagia. Sayali, bawa ke dalam ya. Ini ibunya Sayali, ibu mertuanya Sachin. Dan ini ibu mertuanya Akas. Salam. Bibi, apa isinya? Aromanya sangat enak. Ria, kita bisa melihatnya nanti. Apa, Akas? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Apa aku tidak mencium aromanya? Katakan, apa isinya? Manis nak. Sayali sangat menyukainya. Jadi aku membuat balusahi. Oh, apa aku bisa mencicipinya? Ya, tentu saja. Hidung si bahasa Inggris sangat tajam. Ini nak. Enak sekali, Bi. Akas, cobalah. Tidak. Coba, sangat enak. Enak sekali, Bi. Bu Soba, kenapa kau berdiri? Duduklah. Silakan. Tidak, Pak. Aku akan berdiri saja. Sayali, ini makanan. Berikan pada menantu. Tolong, Bu. Duduklah. Duduk. Permisi. Silakan duduk. Duduk. Tidak perlu. Duduklah, Ibu. Duduklah. Duduk, Ibu. Ayo, duduklah, duduk. Duduklah. Baiklah, Besan. Aku akan pergi sekarang. Baguslah. Besan, duduklah. Kau baru saja datang. Tidak, aku punya pekerjaan yang penting. Aku pergi. Salam. Bibi, setidaknya minum teh dulu. Tidak apa-apa, berikan saja kepada ibumu. Dah, Ria. Dah, Ibu. Dah, menantu. Silakan. Bu Mamta, aku ingin bilang, tunggu dulu. Besan, tolong segera datang lagi ke sini ya. Kita bisa duduk dan mengobrol dengan tenang. Tapi Bu Soba, kenapa berdiri saja? Duduklah.